Kita nggak tahu kishan ya, kita nggak tahu mati itu kapan. Nek ngerti enak kan ya. Loh, kalau kamu tahu mati itu kapan, misal Ryan ini ya, dapat ilham dari malaikat datang, Ryan, saya karena cinta sama kamu, nah, uripmu kok koyo ngene enak-enak terus, ibadahmu kurang, amal salehmu gak ono, turu tok, main game tok ae, wis pokoke enak tok. Ryan, saya kasih tahu, jadwal kematianmu itu adalah besok Senin jam 12 siang. Misalnya ngono. Gopo enggak itu? Gopo enggak? Gopo. Ya Allah. Menurut Al-Qur'an, orang yang menyia-nyiakan petunjuk Allah, gak tahu maca Quran, gak tahu ngaji, cara ngaji, siksanya di akhirat itu lama loh. Semua HP-mu buat tinggal. Masuk mati sok main game. Semua kesenanganmu akan kamu tinggal, bener gak? Ditinggal semua sudah. Apel apa kon? Malaikat, mbok ya tolong ditambah lagi. Saya kasih waktu 15 tahun lagi. Yang masuk surga motornya? Yang masuk surga motornya atau orangnya? Supaya motornya masuk surga. Lah, ngawur. Ya, yang masuk surga itu manusianya bukan benda-bendanya. Duh. Lah sing mlebu surga iku HP bukan mlebu neraka. Ya. Ya Allah. Nah, anak-anak muda itu lupa kalau nanti dia ya sudah, yang kedua tuwek. Gak iling nanti itu akan kalau gak mati berarti tuwek. Lupa semua wes. Gak iling padahal dia punya kakek, punya nenek ya. Tapi seolah-olah gak kayak konbak. Padahal nanti kamu cepat atau lambat tuwek. Untune ilang kabeh. Ya. Matanya kalau melihat barang itu ada 10. Ya, 10. Padahal barangnya cuma 1. Melihat barang itu kok gelembur gitu ya. Nah. Terus melakukannya tunuk-tunuk. Siapa yang tidak yakin akan tua? Saya akan, apakah kamu nanti 20 tahun, 30 tahun yang akan datang sih kayak gini? Enggak, berubah. Ya. Anak-anak muda itu lupa, tadi apa? Kalau 1 mati, 2 tuwek, 3 istri, nikah maksudnya ya. Oh iya, anak-anak itu lupa kalau dia itu nanti akan nikah. Eling ya, alhamdulillah. Saya wis eling Pak, tapi gak wani nglakoni gitu. Ya. Yang ketiga mau saya katakan bahwa nanti itu kalau tidak meninggal cepat, ya berarti umur itu tapi akan pasti tua. Dan menua biasanya diiringi dengan sakit. Wong saiki lho loro-loron, bu saya izin sakit, nah gitu kan. Si 6 itu wis izin terus bolak-balik. Iya dah, iya ndak? Itu si umur berapa? Umur piro sampean kan? Si umur 16 tahun. 17, bu izin saya sakit, nanti kuliah lah, kelas 12, bu siapa lagi izin saya sakit, nanti kelas 3 izin saya sakit, kuliah lu si 6 si loro-loron. Kalau ketika masih muda sakit kira-kira tuwek sakit enggak? Pasti. Bu saya enggak masuk karena saya sehat. Wah itu bingung guru nih. Loh, kamu enggak masuk karena iya. Berarti masuk kamu sakit? Iya. Kan aneh ya. Saya masuk karena saya sakit supaya sembuh. Begitu sehat saya enggak masuk. Coba berani enggak bilang gitu? Kenapa setiap alasan kok saya enggak masuk karena sakit? Apa dikira ketika enggak masuk itu sakitnya sembuh? Enggak juga, enggak diobati. Ya toh? Meskipun enggak masuk, tidur, kepikiran pelajarannya ya apa iku kok ya gitu ya. Kan gitu kan?
Tak hilangkan, tak ingatkan 3 tadi. Anak-anak muda itu lupa kalau akan mati. 2, lupa kalau bisa tua. Nah, betul, itu kamu sih. Lupa kalau sakit. Nah, termasuk yang paling keterlaluan adalah lupa kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lali kabeh. Alhamdulillah, sholat terus. Ya. Baik. Jadi anak-anak, kenapa kita meneguhkan sikap hidup bertauhid? Halo? Kenapa kita meneguhkan sikap hidup tauhid? Coba dibuka Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. Ya. Yes. Coba dibuka surat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Innallaha la yughayyiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad istara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Contoh perbuatan syirik 1. Kedukun. Orang yang mengingkari janji. Mengingkari janji, tidak mengingkari. Loh, ini orang yang syirik itu orang yang mengingkari janji kepada Allah. Kamu kan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya bahwa saya siap hidup mengikuti aturan Allah sampai mati. Nek enggak siap jadi wong Islam, ya keluar dari Islam. Karena kamu sudah bersyahadat, maka segala konsekuensinya harus dilakukan. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Allah sudah kita yakini sebagai Tuhan yang esa. Maka orang yang bersyahadat itu berarti siap menghamba kepada Allah, siap mengikuti aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah. Iya, rek. Berarti kalau berdoa, memohon hanya kepada Allah. Kalau kamu misalnya memohon, Sam, tolong bu aku bantuin meneh aku kasih mlebu, aku tolong jemputan ya. Ternyata si Hisam ini enakmu gitu kan. Nah, kira-kira marah enggak? Enggak ya? Atau kepada Rayyan, siapa kamu? Nafis sama Rayyan ini kan teman baik. Teman baik. Satu ketika ya sama, Nafis ini minta tolong sama Rayyan, tolong ya aku sampaikan ke Pak Koko, aku gak bisa masuk. Oh iya, siap. Ternyata gak disampaikan. Ya apa sampaikan? Enggak. Marah enggak kamu? Enggak marah? Gak disampaikan, pesanmu gak disampaikan sama saya, ke saya. Marah enggak? Oh enggak. Oke, bagus.
Oh loh enggak, kamu tuh kan pesen sama itu karena enggak masuk, tolong sampaikan Pak Kuku ya, aku izin enggak masuk karena ada pekerjaan misalnya begitu. Nyata dia lupa enggak menyampaikan. Gimana? Oh enggak marah. Oke. Karena tak absen A. Oh ya wes bagus. Hah? Uang. Oh dititipi uang. Iya. Misalnya kamu Ryan titip uang, kamu titip Ryan uang ya. 200 juta misalnya begitu ya. Iki gak titip mana iki? Iki bank iki ya. Ya. Langsung ketika Ryan aku tak ambil duitku. Waduh. Duitku tak gawe kabeh kira-kira. Duit marah. Duit marah tiba. Marah, kecewa. Nah. Tapi tetap sama Ryan wis gak, dia sudah habis uang. Habis dipakai Ryan. Apa yang terjadi pada dirimu? Miskin, marah, waduh lemes. Kira-kira sih salat gak dia? Salat pasti ya, alhamdulillah. Alhamdulillah masih sholat, gitu loh ya. Gak lemes. Kira-kira uang 200 juta tadi itu yang dipakai Ryan tadi bilang. Kira-kira loh, ini kalau orang gak beriman kira-kira bisa senting gak ini? Sinting. Karena dia beriman nggak sinting, gak apa-apa lah, ikhlas. Itu loh perlunya kita punya sikap tauhid. Kalau orang nggak beriman pada Allah, lemes, sini ngamuk-ngamuk doa kan gitu ya. Betul nggak? Hidupnya uring-uringan, itu karena tidak punya iman. Tapi yang punya iman ya wes lah, ikhlas aku, ikhlas. Ya, tetap makan juga masih enak, tidur sek. Tapi lek gak ikhlas, montang-munting ketun aku lapo tak titip Nurayan. Macam-macam pikirannya ya. Ketun aku, pikiran terus. Nah, itu yang namanya diganggu oleh dunia. Diganggu oleh dunia. Jadi hati-hati. Maka sikap hidup orang yang bertauhid itu mempertahankan keimanannya kepada Allah. Karena hidup itu pasti dikasih ujian kayak tadi itu. Ya, ada pertanyaan? Harus ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan nggak menarik. Sam. Jumat berkah. Benar kok, Pak. Kalau orang yang mati itu tidak bisa hidup kembali. Betul. Coba ya. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Di mana ayatnya? Gak tahu ayatnya? Hah? Iya. Orang mati pasti tidak bisa hidup kembali, pasti. Terus apa kemudian yang kamu tanyakan lagi? Wis, orang mati gak bisa hidup kembali. Terus? Nah, ini penting. Tergantung amalmu. Makanya kalau kita ini tidak beramal soleh, ya, tidak beramal soleh itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah, maka ini Bu, asik ya. Maka semua apa yang kamu lakukan, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu kalau tidak diridhoi oleh Allah jadi ditolak. Iya toh? Makanya anak-anak saya ingatkan, ini zaman dimana orang Islam banyak diganggu dengan identitasnya. Maksudnya begini, ada siswa ya yang calon istri atau calon suaminya itu beda agama. Tapi alasannya Pak, dia baik Pak, orangnya baik, orangnya tanggung jawab, ganteng, yang gantengnya kena itu ya, baik, tanggung jawab, dia itu ngerti hatiku Pak, dan sebagainya ya, dia baik. Oke. Iya. Baik menurut kamu.
Kalau baik itu baik menurut Allah apa tidak ya? Nah, baik menurut Allah apa tidak, tolak ukur kita adalah agama Islam, Al-Quran. Kalau kamu cari calon istri, mestinya orang Islam apa orang Muslim? Orang Muslim. Orang Muslim saja, saya sudah Muslim, belum tentu ibadahnya baik. Apalagi yang tidak Muslim. Sholatnya gak api, itu Muslim loh, sholatnya gak api. Mungkin kita begitu kan, sama orang tua ngelawan, itu macam-macam. Nah, ini baik Pak, tapi gak pernah, katakanlah walaupun non Muslim mungkin gak pernah ke tempat ibadah yang lain, pokok identitas tok, tapi tidak pernah berbuat baik pada Tuhannya. Coba bayangkan. Ya apa terusan? Maka semua itu akan sia-sia. Ya, karena itu saya ingatkan, ini agama itu penting, bahwa bentuk dari sikap meneguhkan ketauhidan kita itu, kita harus menguatkan agama kita. Belajar sing akeh tentang agama. Baca buku agama. Ojo kakean game. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Hidup ini semakin lama semakin naik kelas enggak? Kamu sekarang kelas 10. Kelas 10 sama kelas 11 berat mana? Berat. Kalau kamu enggak kepingin naik kelas ya kelas 10 aja. Betul enggak? Kalau kamu ingin naik kelas berarti kamu siap menerima ujian lebih tinggi. Lah kalau kamu tidak mempersiapkan diri, waduh gelondong, gak lulus kan gitu. Sama. Hidup itu semakin berat, semakin naik kelas karena gitu. Kan orang yang semakin naik kelas otomatis semakin berkualitas. Tapi kalau persiapannya, keagamaannya hidup ini tidak baik, ya dia lama-lama kalah. Setelah lulus sekolah naik kelas, apa itu? Kuliah misalnya. Itu sing kuliah. Tapi ada yang nikah, ada yang kerja. Naik kelas enggak itu? Naik kelas. Habis naik itu kan luar biasa, ya toh? Nah, karena itu kalau kalian hanya mengandalkan otak saja enggak cukup. Ya, karena itu sekali lagi ini saya merangsang kamu supaya jangan menyanyiakan hidup. Saya ingatkan lagi 3 hal tadi itu, bahwa orang-orang muda itu sering lupa dengan 3 hal. 1, apa tadi? Mati. 2, tuwek. Menualah sekarang, jangan menua nunggu nanti. Maksudnya apa? Mentalnya siap, kuat. Ya. Jadi Nafis ini 18 tahun atau 17 tahun itu seolah-olah orang yang berusia 30 tahun. Hati lek kanca tukaran sabar. Itu orang 30 tahun. Lek si kanca tukaran, ayo terus. Nah, iki selawet ya 20 tahun ya. Dapat ujian, ya Allah saya dapat ujian begini, dia meningkatkan ibadahnya, kan gitu ya. Eling dipanggil oleh Allahu Akbar. Oh iya, wis menua, sudah menua. Ya, menualah lebih cepat. Berarti lebih bijaksana, hidupnya lebih bijaksana. Ada anak koncone hilang, kamu kok kenapa kok lemes? Duitku mau lo 100 kok hilang ya, nang dipikiri terus kita tadi pagi misalnya gitu. Lalu siapa kamu? Nova, kon 100 kok pikir aku lo ingin duitku 1 juta hilang. Tapi aku tak ikhlas no ya, sudah 30 tahun dia ya. Oh iya ya. Iya, aku kau pun ikhlas wes. Kan gitu toh. Hidup itu harus butuh ikhlas. Nek memang dikasih ujian Allah, terima dulu ikhlas. Ikhlas ya Allah, mesti ada sesuatu yang ingin diajarkan Allah kepada kita. Ya. Oke. Saya kira itu, maka kesimpulan saya dalam pengajian ini 1, bahwa kualitas Anda sebagai orang itu ditentukan sejauh mana Anda menjaga iman Anda dengan terus mengasah ilmu, mengasah iman. Ya. Otak ini harus diisi dengan ilmu, hati diisi dengan iman, ya, tangan diisi dengan
amal. Otak diisi dengan apa? Ilmu. Hati diisi dengan iman. Tangan kaki diisi dengan amal. Amal. Ya, jadilah orang yang anak yang soleh, taat beribadah, karena ujian Allah pasti akan datang kepada kita. Cek kita uji nih sih, Haisam tak uji atau kamu diuji. Ya. Diuji ya biasa ujian mau sakit gitu ya. Ya. Disakit kok gak tahu berdoa nang aku jare Allah ini. Nah fisik lho loro gak ndonga nang aku. Sing cek lara iki sapa? Allah. Ya toh? Dikei sakitnya ini kok tambah. Jadi kita kasih kesehatan dikasih dengan sakit. Nah, saya kira itulah yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ada lagi pertanyaan? Hamzah, ayo. Tak apa-apa kadung acung berarti itu takok. Ya, Hamzah. Saya gantian. Ya, ayo. Apa? Reinkarnasi itu maknanya adalah yang sifatnya kejiwaan. Jadi gini, kalau dalam Islam itu ya, orang mati, ini ya, halo, coba saya tanya tadi, apa arti reinkarnasi itu? Ayo, Mas, coba saya takut mau. Apa arti reinkarnasi? Apa artinya apa? Kembali ya, hidup kembali. Pernah nemuin enggak? Pernah nemuin enggak? Ada itu pernah nemuin enggak sampai yang mati terus hidup mati lagi, pernah nemuin enggak? Hah? Ada yang mempercayai, bener salahnya kan nggak tahu gitu. Nah itu kepercayaan. Saya ingin katakan bahwa coba gini. Ini ditutup ayatnya ya. Buka surat Al-Anfal ayat 2. Wes, ini sebelum saya akhiri. Buka surat Al-Anfal ayat 2. Al-Anfal ayat 2. Ya. Coba dibaca. Sudah ketemu? Ya. Al-Anfal ayat 2. Yes. Ayo. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Oh, sing gemetar hati ini orang mati atau orang hidup? Ayo. Kenapa kok gemetar? Aduh. Karena masih ada kekurangan dalam dirinya makanya gemetar. Aku sudah sotok ini kan gitu kan. Makanya orang mau mati itu takutnya bukan main. Baca buku orang sakaratul maut itu orang mau mati itu masa gelisahnya bukan main karena dia masih jauh dari Allah. Ya, gemetarnya bukan main, gemetar dia. Keringat dingin. Itu kalau kamu baca orang sakaratul maut itu luar biasa. Ngene ya orang mati dia. Gemetar hatinya. Habis mati untuk apa dia gemetar? Sudah finish dia, selesai. Ya, orang mati itu sudah selesai. Tapi orang gemetar hatinya masih bisa melakukan sesuatu. Iya, aku tak beribadah, aku tak tobat. Astagfirullah, kan gitu kan. Itu orang hatinya gemetar. Tapi kalau alah, ya, itu. Oke, ya, saya kira itu. Dan apabila dibaca ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Kenapa kok imannya bertambah? Supaya meningkatkan amal solehnya. Ya, jadi Al-Quran ini dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Berarti Al-Quran ini untuk orang mati atau orang hidup? Nek dibaca ayat-ayat dan artinya gini, dan artinya, hatinya bergetar, imannya bertambah. Berarti orang itu masih hidup.
Itu yang saya pahami, bahwa jadi anak-anak wis berpikirlah bahwa kita pasti mati, maka kita persiapkan supaya amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, istilah reinkarnasi itu bukan dari Islam, tetapi memang kadang-kadang jadi gini, orang itu maksiatnya itu luar biasa banyaknya gitu ya. Tapi karena memang Allah itu sangat cinta padamu, jangan sampai mati masuk neraka. Allah itu begitu hati-hatinya, begitu sayangnya padamu. Makanya orang-orang yang dulu maksiat itu ya, itu dikasih kesempatan supaya hidup ke jalan yang baik. Jiwanya itu dikasih lagi iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang sudah mati hidup lagi, itu dalam khayalan orang-orang yang hidup saja. Sekarang begini, Mas, itu hanya kalau menurut saya itu hanya keyakinan orang-orang yang berhubungan dengan orang itu, makanya dianggap masih urip. Kalau kamu tidak ada hubungan dengan orang itu, nggak mungkin. Nah, tapi bagaimana Ustaz? Ada seolah-olah bahwa Nabi itu hidup kembali. Nah, itu hanya keyakinan yang tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau saya jangan terlalu percaya, ya, mikirlah yang konkret-konkret saja, ya. Yang konkret saja sekarang ini, bagaimana sih ceritanya kok Brigadir Joshua itu kok dipateni? Ceritanya kayak apa? Sampai sekarang belum selesai. Sik bulet, ya toh? Itu barangnya nyata apa goib? Kejadiannya nyata apa goib? Nyata kan? Iku lo gak mari-mari. Apalagi sih gak gendang-gendang sih. Ya toh, orang yang bisa sulapan, itu bohong semua, ya. Hati-hati, ya. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Mohon maaf, ya. Mari kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Ghafar, ya Fattah, ya Razak, ya Tajalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami, ya Allah. Ampunilah segala kelalaian, ampunilah segala kealpaan, ampunilah segala keterlenaan kami dalam kehidupan ini, ya Allah. Ya Allah, jangan dekatkan kepada kami kematian, jangan dekatkan kepada kami ketuaan, jangan dekatkan kami kepada penyakit dan penderitaan. Kuatkanlah hati kami, ya Allah, akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, bahwa kelak Engkau akan panggil kami, Engkau akan minta pertanggungjawaban kami, ya Allah. Karena itu, ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah, untuk menjadi orang yang beriman, yang sebenar-benarnya menjalankan agamamu dengan baik. Ya Allah, limpahkanlah ketabahan dan kesabaran pada diri kami, ya Allah, karena sesungguhnya dunia ini tempat ujian dan cobaan. Limpahkanlah keikhlasan kepada kami, ya Allah, untuk menjalani hidup ini. Apapun tantangannya, apapun kesulitannya, ya Allah, kami tetap mendahulukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa menegakkan, menjalankan perintah-perintahmu, perintah dalam bersedekah, perintah dalam berzakat, perintah dalam menghormati orang tua, bahkan perintah harus selalu menghadap wajah kami kepada Engkau, ya Allah, lewat sholat dan doa-doa kami. Ya Allah, ringankanlah, mudahkanlah langkah kami, ya Allah, menuju kembali kepadamu dengan amal yang Kau terima. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ustaz Sofo atas ceramahnya dan Bu Puput sebagai wali kelas, juga teman-teman semuanya yang sudah mengikuti acara kali ini.
Demikian pengajian kita hari ini yang sudah berjalan dengan lancar. Maka dari itu, marilah kita menutup acara dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sekian dari saya sebagai pembawa acara. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah acara ramah tamah. Tak coba. Balik gini.